Ini Ustaz, Iya. ini kan hari ini kita datang tamu yang sangat spesial, ya, yang viral luar biasa lah, mana-mana kenal dengan. Tapi kan kemudian kita tahu bersama bahwa beliau berkeyakinan Buddha ya Bante. Yes. Nah, untuk Ustaz sendiri, kira-kira tidak bahaya tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Malimudo yang dimanapun berada. Hari ini alhamdulillah kita berkesempatan untuk berbicara santai dari hati ke hati bersama dua tokoh agama yang milenial ini. Dua orang ini sudah sangat malang melintang dunia perhitungan. Tentu yang pertama bersama guru kita Al-Ustaz Ahmad Sudani. Ustaz, Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, saya izin ngobrol-ngobrol hari ini. Dan tentunya kita ditemani oleh seorang tokoh agama yang luar biasa, si muda, kemudian pembawaannya sangat berwibawa, sangat tenang, sangat berkarisma, dan tentu tokoh ini adalah tokoh yang sangat viral belakangan ini, di mana-mana diundang. Nah, kemudian inilah tamu kita yang sangat luar biasa, Bante Dirapuno. Bante, izin Bante. Kalau tadi kan, kalau saya manggil guru saya ini Ustaz, Ustaz, karena beliau adalah dalam agama Islam, kami dalam agama Islam orang yang punya ilmu keagamaan, kemudian mengajar kami, panggil Ustaz. Kalau yang kami lihat YouTube kan Bante. dipanggil Bante. Sama sih sebenarnya panggilan. Kalau yang panggilan Bante sama seperti panggilan Kiai. Gitu. Kalau ke Ustadz kita yang khusus yang ngajar ada namanya Romo Pandita. Berbeda. Nah, Romo ya. Kalau udah naik lagi kayak santri itu sama Nera. Oh, berbeda, ada Beda. Pandita, ada sama Nera. Nah, ada Bante. Kemudian kalau masalah panggilan ini Bante, apakah itu khusus saja untuk orang muda saja? Atau bagaimana kami ini orang-orang yang beragama lain, lain, Bante juga? Sama sebenarnya panggilan semua itu Bante. Ya, pakai H ya, pakai BH. Bante. Bukan di Bante ya. Kalau Bante beda. Kalau di Medan Bante Makanya kita panggilnya Bante. Bante itu panggilan untuk umat, cocok juga untuk para Bante yang misalnya yang lebih junior panggil ke saya itu Bante. Tetapi kalau yang lebih senior saya panggil ke saya itu Biku langsung. Biku Dira. Nama saya kan Dira Punyo. Jadi kalau yang senior panggil saya itu Biku Dira. Kalau yang junior ke saya atau umat ke saya itu panggilnya Bante. Oh, Dira Punyo. Dira. Nah ya, Dira Punyo. Kemarin saya sempat mikir. Ini Dira Puno, Dira Puno. Dira Punyo. Jadi di situ ada Dira PUN double N kemudian ada garis di atas itu bacanya NY. Punyo. Dira Punyo. Nah, Punyo itu dari kata tanya kebijaksanaan. Oh, pantas orangnya. Pantas. Bijaksana. Padahal nggak sesuai ya. Bijaksana bisa sini juga betul. Ya baru bijak sini lah. Di sananya belum kita. Nanti ini mau izin ya. beralih ke Ustaz dulu Bante. Iya. Ustaz. Iya. Ini kan hari ini kita datang tamu yang sangat spesial, ya, yang viral luar biasa lah, mana-mana kenal dengan. Tapi kan kemudian kita tahu bersama bahwa beliau berkeyakinan Buddha ya Bante. Yes. Nah, untuk Ustaz sendiri, kira-kira tidak bahaya tak? Di kalangan jamaah mungkin, di kalangan santri dan lain sebagainya, Ustaz, apakah tidak mungkin menimbulkan perspektif yang berbeda atau lain Ustaz yang mengundang sosok daripada agama? Bagaimana Ustaz? Iya. Jadi memang begini ya, Bante. Namanya sikap jamaah itu kadang-kadang kan ada yang pro, ada yang kontra gitu. Saya pernah ngobrol setelah pengajian, saya ngobrol bahwa saya itu pengen menciptakan suasana yang harmoni, saling mencintai sesama anak bangsa kan, dari wujud cinta kita lah terhadap negara begitu kan. Karena kalau sudah kita cinta dengan negara ini berarti kita juga harus menjaga dan merawat bangsa ini. Tidak hanya bangsa ini, ya semua elemen yang ada di negara ini gitu kan. Jadi pernah saya cerita sama jamaah bahwa saya pengen gitu
pengen undang pendeta ke pesantren, pengen undang biku gitu kan. Ini sekarang Bante bisa hadir ke sini. Memang ada yang kontra gitu. ada Tapi kan selalu menang yang pro. ya. Nah, kalau HP selalu keluarnya kan pro kan. iPhone apa pro gitu, nggak ada yang iPhone kontra gitu. nggak ada yang iPhone kontra. Menang pro tetap. Kenapa ya? Ya emang setelah kita berikan pemahaman kan bahwa kita juga dalam keyakinan kita Islam kan bahwa kita diciptakan ada laki-laki, ada perempuan, artinya ada perbedaan. Berbangsa-bangsa dan bersuku-suku begitu. Tuhan tetap mengatakan tujuannya lita'arofu, untuk saling mengenal, untuk saling bertegur sapa, kan bukan untuk bermusuhan. Jadi kita kasih pemahaman seperti itu ya. Ada sedikit banyaknya ada jamaah yang terima, tapi ada juga yang dia tidak bisa menolak tapi mukanya mungkin dari terpaksa nanti jadi biasa, nanti jadi terbiasa. Jadi ya mungkin mudah-mudahan begitu. Kalau Bante sendiri kira-kira belakangan kan sering nih dengan kawan-kawannya. Kira-kira rasanya gimana Bante? Ya karena masih adanya perbedaan dan itu pasti niscaya itu tidak bisa kita hindari. Iya. Maka disitulah masih kita perlu orang lain, bahkan kita perlu orang-orang yang berbeda pandangan dengan kita. Itu satu hal yang kekayaan kita sebenarnya. Kalau semua pandangannya sama, bagaimana ilmu ini bisa meningkat? Iya. Semua orang ganteng semua, mana ada ya mana ada yang jelek. Gak tahu kita mana yang jelek kalau nggak ada yang ganteng. Gantengnya ke sini aja ya. Iya, nggak Bante. Jadi kayak gini Bante. Istilahnya gitu, saya menemui banyak, justru yang saya temui perbedaan. Justru kalau kita persamaan kan nggak perlu kita luruskan, nggak perlu kita istilahnya pembinaan seperti beliau Pak Ustadz di sini. Kalau yang di sini santri yang datang udah pinter semua, kan nggak perlu ngajar, nggak perlu buka pesantren, nggak perlu buka pesantren. Maka kita ada punya perbedaan itu, bagaimana kita saling menerima, saling memahami perbedaan itu, memperkaya wawasan kita sebagai anak bangsa itu sendiri. Kita di Indonesia sangat kaya dengan keilmuan dari orang-orang yang hebat, tokoh-tokoh yang hebat. Kenapa tidak kita pelajari dari segala bidangnya? Nah, di bidang agama pun, kalau saya hanya mempelajari budi saja, saya tidak mengetahui yang lain, maka yang tumbuh hanya kefanatikan dan kebencian. Dengan semakin banyak perbedaan dan makin tahu. Kemudian ketika saya hadir ke tempat-tempat yang mungkin berbeda dengan saya, mereka perlu informasi yang valid dari saya tentang perbedaan dengan saya, gitu. Supaya orang lain juga nggak salah paham. Karena makin cunnya. Iya, makin saling memahami. Salah satu hal yang bisa menciptakan kebersamaan itu karena saling memahami perbedaan. Nih Ustaz, makasih banyak nih nanti. Sudah sedikit, bukan sedikit ya, banyak sekali membuat adem hati saya hari ini. Asik. Jujur aja nih